Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pasar Monopoli. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Nailil Muna, yang kedua Sally Permatasari, dan yang ketiga Sofia Rizkiatul Aisyah. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang dan jasa, sehingga pembeli tidak dapat mendapatkan substitusinya. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu produsen atau perusahaan dalam industri. 2. Tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. 3. Sangat sulit bagi perusahaan lain untuk masuk dalam industri. 4. Produsen memiliki kekuatan menentukan harga. 5. Perusahaan tidak perlu melakukan promosi yang gencar. Penyebab terjadinya pasar monopoli. 1. Ditetapkannya undang-undang tentang monopoli. 2. Hasil pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 3. Sumber daya alam. 4. Hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi atau dikenal dengan hak paten. Daya monopoli atau monopoli power. Daya monopoli adalah kemampuan perusahaan melakukan eksploitasi pasar dalam rangka mencapai laba maksimum hanyalah sebatas kemampuan mengatur jumlah output dan harga. Aba Lerner mengukur kemampuan perusahaan berlandaskan permintaan yang dihadapi perusahaan dengan menghitung angka indeks, yang dikenal sebagai indeks Lerner, dengan persamaan L sama dengan dalam kurung P kurangi MC dibagi P, di mana L sama dengan indeks Lerner, P sama dengan harga output, dan MC sama dengan biaya marginal. Berdasarkan persamaan tersebut, daya monopoli makin besar bila nilai L sama makin besar. Indeks Lerner mempunyai nilai antara 0 dan 1. Dalam pasar persaingan sempurna, daya monopoli adalah 0. L sama dengan 0 karena dalam keseimbangan harga sama dengan biaya marginal atau P sama dengan MC. Monopoli alamiah. Monopoli alamiah adalah jenis monopoli yang ada karena tingginya biaya awal atau skala ekonomi yang kuat dalam menjalankan usaha di industri tertentu. Ada beberapa aspek positif yang dihasilkan oleh monopoli. Yang pertama, monopoli dapat mengakibatkan adanya efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, monopoli dapat menimbulkan adanya efisiensi dalam pengadaan barang publik. Yang ketiga, monopoli dapat menyebabkan adanya kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Monopoly regulation atau regulasi monopoli dalam artian luas, yaitu regulasi dapat diambil untuk menggambarkan semua cara di mana campur tangan negara secara administratif atau legislatif untuk mengontrol perilaku suatu pasar. Dalam pengertian ini, negara selalu mengatur pasar. Negara masih melarang dan mengontrol pasar terhadap segala macam barang dan jasa. Hukum pada hakikatnya merupakan suatu kaidah sosial yang ditunjukkan untuk mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mempertahankan ketertiban itu, hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan publik. Di Indonesia sendiri, hukum anti monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pasar monopoli. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf.
dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.